Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Habib Zainuri SPDI MPD, dosen program studi pendidikan agama Islam, Fakultas Agama Islam Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang pengajaran. Mata kuliah yang saya tampilkan adalah pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam dengan fokus praktik pembelajaran, yaitu pertemuan ke-12 tentang kurikulum muatan lokal berbasis akhlak dan kearifan lokal. Mata kuliah pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam dalam kode PAI MKB 023 memiliki bobot SKS 3 dan ditempuh oleh mahasiswa program studi pendidikan agama Islam pada semester 5. Mata kuliah ini membahas konsep dan analisis kebutuhan, asas, prinsip, komponen, pendekatan, model, peran guru, dinamika kebijakan, pengembangan muatan lokal berbasis akhlak, reorientasi kurikulum PAI, serta asesmen dan evaluasi kurikulum. Perkuliahan dirancang dengan case method dan project based learning agar mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi mampu menghasilkan rancangan kurikulum yang kontekstual dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai dosen, saya menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran dengan memperhatikan 3 aspek utama, yaitu delivery, interaction, dan assessment atau DIA. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini mencakup 4 aspek utama, yaitu sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Melalui capaian tersebut, mahasiswa diarahkan untuk menjadi calon pendidik PAI yang religius, etis, bertanggung jawab, dan mampu berpikir logis serta kritis, serta terampil dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kurikulum serta pembelajaran pendidikan agama Islam secara kontekstual, inklusif, adaptif, dan berbasis teknologi secara etis. Capaian pembelajaran lulusan pengembangan kurikulum PAI. Pada mata kuliah ini, CPL Sikap 1, mahasiswa menunjukkan sikap religius, etis, bertanggung jawab, menghargai keberagaman, dan menjunjung nilai akademik dalam pengembangan pendidikan Islam. CPL Psikomotorik 1, mahasiswa menguasai konsep, teori, kebijakan, dan metodologi pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. CPL Kemampuan Umum 1, mahasiswa mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif, serta mengomunikasikan hasil kajian secara ilmiah. CPL Kemampuan Khusus 1, mahasiswa mampu merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kurikulum, serta pembelajaran PAI yang kontekstual, inklusif, adaptif, dan berbasis teknologi secara etis. Dari capaian pembelajaran lulusan tersebut diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, CPMK mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu merancang, mengembangkan, dan mengevaluasi kurikulum pendidikan agama Islam yang integratif, kontekstual, adaptif terhadap kebijakan nasional dan madrasah, memanfaatkan teknologi secara etis, serta berorientasi pada penguatan karakter dan pembelajaran mendalam. CPMK ini menjadi dasar bagi seluruh aktivitas perkuliahan, termasuk praktik pembelajaran pada pertemuan ke-12. Oleh karena itu, mahasiswa diarahkan untuk menghasilkan karya nyata berupa prototipe kurikulum muatan lokal berbasis akhlak dan kearifan lokal. Dari CPMK tersebut, mata kuliah ini diturunkan menjadi 11 sub CPMK yang disusun secara bertahap dalam 16 pertemuan, terdiri dari 14 pertemuan pemaparan dan praktik materi, 1 pertemuan ujian tengah semester, dan 1 pertemuan ujian akhir semester. Sub CPMK mencakup kemampuan yang menjelaskan konsep dasar kurikulum,
menganalisis kebutuhan, asas, prinsip, komponen, pendekatan dan model pengembangan kurikulum, mengevaluasi kebijakan, merancang muatan lokal berbasis akhlak, mengevaluasi reorientasi kurikulum PAI, serta merancang sistem asesmen dan evaluasi kurikulum PAI. Pada video ini, fokus sub CPMK berada pada kemampuan mahasiswa dalam merancang kurikulum, muatan lokal yang berbasis akhlak dan kearifan lokal, sesuai kebutuhan peserta didik dalam masyarakat. Adapun materi perkuliahan disusun secara berjenjang. Pada pertemuan awal, mahasiswa mempelajari konsep dasar, analisis kebutuhan, asas, prinsip, dan komponen kurikulum PAI. Selanjutnya, mahasiswa menganalisis pendekatan dan model pengembangan kurikulum, termasuk model Tyler, Taba, Wheeler, Zeiss, Rogers, Walkers, Skillback, Demonstration Model, dan Desain Hybrid. Setelah ujian tengah semester, pembelajaran diarahkan pada peran guru, dinamika kebijakan kurikulum, pengembangan muatan lokal berbasis akhlak, reorientasi PAI dan pembelajaran mendalam, asesmen kurikulum, evaluasi kurikulum, serta presentasi produk akhir. Rangkaian materi tersebut dirancang dalam rangka agar mahasiswa memenuhi teori sekaligus mampu menghasilkan produk kurikulum yang aplikatif. Pertemuan ke-12 berjudul Kurikulum Muatan Lokal Berbasis Akhlak. Adapun sub CPMK pertemuan ini adalah mahasiswa mampu merancang kurikulum muatan lokal berbasis akhlak dan kearifan lokal sesuai kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Indikator pembelajarannya adalah mahasiswa menghasilkan prototipe yang memuat rasional, capaian, bahan kajian, pengalaman belajar, asesmen, kemitraan, dan uji kelayakan. Tujuan pembelajarannya adalah mahasiswa mampu memetakan potensi atau masalah lokal, memilih nilai akhlak yang relevan, merancang proyek, serta menilai relevansi dan keberlangsungan rancangan. Kata kunci pertemuan ini adalah muatan lokal, kearifan lokal, akhlak, partisipasi masyarakat, proyek, dan Kutai Kartanegara. Pada aspek delivery, saya menyampaikan materi secara sistematis dengan menghubungkan konsep muatan lokal, kearifan lokal, dan akhlak dengan konteks kehidupan masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara. Penyampaian materi tidak hanya dilakukan melalui ceramah, tetapi juga melalui apersepsi, pertanyaan pemantik, contoh kasus, dan penugasan berbasis proyek. Materi utama yang saya tekankan ialah bahwa muatan lokal ini tidak boleh berhenti pada pengetahuan budaya atau kegiatan seremonial belaka. Dalam pendidikan agama Islam, muatan lokal harus menjadi ruang untuk menghubungkan nilai akhlak dengan tindakan nyata, kontribusi sosial, dan tanggung jawab peserta didik terhadap masyarakat. Media yang digunakan meliputi slide pembelajaran, lembar kerja kelompok, contoh mini prototipe, dan sumber belajar berbasis data lokal. Pada aspek interaction, pembelajaran dirancang dengan project based learning dan desain workshop. Mahasiswa dibagi dalam beberapa kelompok untuk memetakan satu potensi atau masalah lokal yang dekat dengan kehidupan mereka. Setiap kelompok menentukan nilai akhlak yang relevan, misalkan amanah, tanggung jawab, ta'awun, tasamuh, kejujuran, kepedulian ekologis, atau adab bermasyarakat. Setelah itu, kelompok menyusun rasional, capaian pembelajaran, bahan kajian, pengalaman belajar, sumber, asesmen, kemitraan, dan prosedur keamanan. Interaksi dilakukan melalui diskusi kelompok, konsultasi dengan dosen, tanya jawab, presentasi singkat, umpan balik sejawat, dan refleksi. Dengan pola ini, mahasiswa terlibat aktif sebagai perancang kurikulum, bukan hanya sebagai pendengar materi saja. Pada aspek asesmen, penilaian dilakukan secara diagnostik, formatif, dan reflektif. Pada awal pembelajaran, asesmen diagnostik digunakan untuk mengetahui pemahaman awal mahasiswa
tentang muatan lokal, kearifan lokal, dan akhlak. Pada kegiatan inti, asesmen formatif dilakukan melalui observasi partisipasi, pemeriksaan lembar kerja, kualitas argumentasi, ketepatan pemetaan masalah, dan kelayakan rancangan prototipe. Mahasiswa juga melakukan uji kelayakan sejawat dengan melihat relevansi konteks, kejelasan capaian, integrasi nilai akhlak, keautentikan pengalaman belajar, kesesuaian asesmen, keamanan, serta keberlanjutan program. Pada akhir pembelajaran, mahasiswa menyampaikan refleksi atau exit ticket tentang pembelajaran yang diperoleh dalam perbaikan yang perlu dilakukan pada rancangan kelompok. Dalam menyusun materi perkuliahan dan praktik pembelajaran, saya mengacu RPS pengembangan kurikulum PAI, FAI Unikarta, dan bahan ajar pengembangan kurikulum PAI setiap pertemuannya. Referensi utama yang saya gunakan antara lain adalah bukunya Muhaimin dengan judul Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi, buku Sanjaya tentang kurikulum dan pembelajaran, serta sumber kebijakan dan data lokal yang relevan. Untuk pertemuan 12, mahasiswa juga diwajibkan menggunakan data lokal dan hasil pemetaan lapangan sebagai sumber dalam proyek. Hal ini penting karena prototipe kurikulum yang disusun benar-benar berbasis kebutuhan, berbasis potensi daerah, dan tidak hanya berdasarkan asumsi belaka. Penilaian capaian pembelajaran pada mata kuliah pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam ini dilakukan secara berkelanjutan. Komponen penilaian meliputi kuis diagnostik dan matrik asas, tugas individu, tugas kelompok, ujian tengah semester, proyek rancangan kurikulum PAI kontekstual, ujian akhir semester, dan portofolio final. Khusus pada pertemuan 12, penilaian diarahkan pada prototipe kurikulum muatan lokal berbasis akhlak. Kriteria penilaian meliputi relevansi konteks, koherensi desain, inovasi, kelayakan, kejelasan nilai akhlak yang dikembangkan, kesesuaian pengalaman belajar, serta keselarahan asesmen. Mahasiswa yang mampu menyusun prototipe berbasis data, tidak stereotip, menghubungkan nilai dengan tindakan, dan memiliki rencana implementasi yang realistis, menunjukkan ketercapaian pembelajaran pada pertemuan ini. Demikianlah penjabaran mengenai delivery, interaction, dan assessment pada mata kuliah pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam, khususnya pada pertemuan ke-12 dengan materi kurikulum muatan lokal berbasis akhlak dan kearifan lokal. Melalui pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan rancangan kurikulum PAI yang tidak hanya sesuai secara akademik, tetapi juga kontekstual, autentik, inklusif, aman, berkelanjutan, serta memberi kontribusi nyata bagi masyarakat. Selanjutnya akan ditayangkan cuplikan proses pembelajaran yang memperlihatkan penyampaian materi, diskusi kelompok, penyusunan lembar kerja, presentasi hasil, umpan balik, asesmen formatif, dan refleksi mahasiswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar siang hari ini? Alhamdulillah. Pertama, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sudah diberikan kepada kita. Mudah-mudahan kita mampu mensyukurinya dengan sebaik-baiknya. Yang kedua kalinya, marilah sama-sama kita ucapkan salawat serta salam kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita beserta seluruh keluarga kita diakui beliau sebagai umatnya dan diberikan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai materi pada siang hari ini, saya pengen absen terlebih dahulu. Hadir semua? Hadir. Oke, baik. Abror, mana Abror? Hadir ya? Dwi? Siti Aminah? Oh, enggak hadir ya? Kemana Siti Aminah? Sakit? Oke, baik. Kita lanjutkan. Oke,
Baik, teman-teman sekalian, hari ini materi yang akan kita pelajari bersama terkait mata kuliah kita, yaitu pengembangan kurikulum PAI. Hari ini kita sudah masuk pada pertemuan ke-12, materi yang akan kita diskusikan bersama tentang kurikulum muatan lokal berbasis akhlak. Oke. Ada yang pernah mendengar kata akhlak? Pernah ya? Baik, izin saya berdiri. Oke, baik teman-teman sekalian, bisa dilihat di layar kalian masing-masing di depan ini. Ini beberapa target yang akan kita sampaikan, bahwa hari ini model pembelajaran yang kita gunakan bersama adalah project based learning. Jadi nanti seluruh peserta kami bagi menjadi 3 kelompok ya. Kemudian masing-masing nanti akan kami berikan project yang mana hasil dalam perkuliahan kita pada siang hari ini semuanya nanti ada project yang kita hasilkan. Oke, nah pertanyaan pertama, kira-kira berbicara budaya lokal, berbicara local wisdom, ya, apa kira-kira potensi lokal yang ada di sekitar kita kira-kira? Mbak Najla, kira-kira apa? Apa kira-kira yang ada di sekeliling kita yang itu sebenarnya punya potensi untuk kita kembangkan dalam sebuah kurikulum? Lingkungan Mahakam, baik. Mas Wahyu, kira-kira? Gotong royong. Oke, Mas Eko? Apa Mas Eko kira-kira? Peninggalan zaman dahulu. Oke, teman-teman sekalian, di Tenggarong atau di Kutai Kartanegara itu ada dikenal sebuah kerajaan, atau orang dulu menyebutnya kerajaan Hindu yang tertua di Indonesia, yaitu kerajaan Kutai. Nama kerajaannya apa? Kerajaan Kartanegara, ya. Kalau kerajaan Kartanegara itu berada di Muarakaman pada zaman dahulu, dan sekarang sudah pindah di Tenggarong, namanya kerajaan Mulawarman, gitu ya. Sudah tahu semua ya? Oke, baik. Kemudian kira-kira dari beberapa potensi lokal yang tadi disebutkan oleh Mbak Najla, misalkan, oh di sini kita punya sungai namanya Sungai Mahakam, yang di daerah lain mungkin tidak punya sungai yang ciri-cirinya mirip dengan Sungai Mahakam. Sungai Mahakam itu punya keunikan, diantaranya adalah sungai terbesar yang ada di Indonesia. Ya, ini budaya lokal yang punya potensi kita kembangkan dan kita masukkan dalam pengembangan kurikulum, khususnya di pendidikan agama Islam. Nah, tadi Mbak Najla sampaikan, oh ternyata ada Sungai Mahakam. Mas Dwi Eko tadi menyampaikan, apa tadi Mas? Ada Kerajaan Kutai. Kemudian Mas Wahyu, apa tadi Mas Wahyu? Kegiatan gotong royong. Nah, ini adalah kebiasaan-kebiasaan lokal yang bisa kita integrasikan ke dalam mata kuliah pengembangan kurikulum PAI. Nah, kira-kira dari ketiga tadi, misalkan sampelnya, ada tidak nilai-nilai akhlak yang bisa kita masukkan atau kita serap kira-kira? Ada ya? Apa kira-kira Mas Abror? Kira-kira? Ya, eko teologinya, ya, dari Sungai Mahakam, bagaimana kita sebagai warga Islam, warga negara yang baik, mampu menjaga ekosistem alam kita dengan sebaik-baiknya, dan masih banyak lagi yang lainnya. Oke, terus kira-kira apa resiko jika budaya lokal hanya dijadikan sebagai pertunjukan atau hafalan? Nah, ini kita kan sering anak-anak kalau di sekolah itu menghafalkan, oh nama-nama kerajaan, terus nama-nama raja, terus kebiasaannya apa, tanpa kita mempelajari lebih dalam apa sebenarnya makna dari budaya ini. Pernah nggak kalian misalkan, oh suruh hafal Raja Kutai pertama siapa, Raja 2 siapa, ketiga siapa, dan seterusnya.
tapi tanpa kita resapi dengan dalam apa makna keberadaan kerajaan yang ada di lingkungan kita. Pernah? Pernah ya? Nah, ini coba kita renungkan bersama. Nah, berikutnya perlu kita pahami bersama apa itu muatan lokal yang berbasis akhlak. Ya, muatan lokal yaitu isi dan pengalaman belajar yang dikembangkan dari karakteristik, potensi, kebutuhan, masalah, bahasa, seni, sejarah, lingkungan, dan praktik sosial yang berada di lokal daerah kita. Tentunya kalau kita di daerah Kutai, itu berbeda budayanya dengan orang-orang yang ada di Bali, ada di Jawa, ada di Sulawesi. Nah, keunikan-keunikan yang ada di wilayah lokal inilah yang nantinya akan kita kembangkan, kita integrasikan dalam pengembangan kurikulum, gitu. Nah, jadi muatan lokal itu bukan sekedar folklore, custom, atau hafalan nama budaya saja, tetapi juga harapannya keberadaan muatan lokal ini bisa menjadi ruang untuk menghubungkan akhlak dalam tindakan yang nyata. Kalau kita berbicara budaya Kutai, kita berbicara budaya kerajaan Hindu. Nah, ini apa kira-kira hasanah keilmuan atau hikmah yang bisa kita pelajari yang hari ini notabene-nya kerajaan-kerajaan itu sudah tidak berperan seperti ketika Indonesia sebelum merdeka dulu. Ya, masih ada rajanya, sistem kerajaannya masih utuh. Ya, kalau sekarang kan sudah di dalam daerah itu sudah ada kabupaten, provinsi, kemudian negara kita sendiri, dan juga kecamatan, kelurahan. Sudah ada pemerintahan-pemerintahan yang terstruktur dari jenjang bawah sampai ke pemerintah pusat. Gitu. Kalau dulu kan tidak, kerajaan ya punya wilayah sendiri. Nah, begitu. Oke, nanti setelah ini saya akan membagi kelompok ya dari mahasiswa yang hadir ini. Nanti kita bagi kelompok. Yang pertama, nanti kalian coba mencari kira-kira potensi lokal apa yang bisa dikembangkan dalam pengembangan kurikulum tersebut yang berbasis akhlak. Contoh misalkan mini prototipe tentang akhlak ekologis Sungai Mahakam. Nah, rasionalnya masalah sampah dan perilaku konsumsi dihubungkan dengan amanah, kebersihan, dan tanggung jawab sosial. Capaian pembelajarannya peserta didik menganalisis masalah lingkungan, menghubungkan nilai Islam, merancang tindakan, dan mengevaluasi dampak. Pengalaman belajarnya observasi aman, wawancara, audit sampah, desain kampanye, aksi terbatas, serta refleksi. Yang terakhir, asesmennya laporan data, nanti harus ada argumentasi, kerjasama, produk kampanyenya seperti apa bentuknya, ajakan untuk kampanye dalam hal kebersihan misalkan, jurnal refleksi, indikator, dan dampak. Nah, baik. Sampai sini bisa dimengerti? Oke, baik. Kita akan bagi kelompok. Under the sun we feel the beat, dancing through life on our feet. No worries, no regrets in sight. We're living loud, chasing the light. Oke, baik kawan-kawan semua, kita beri aplaus ke kelompok 1, 2, dan 3. Baik, alhamdulillah kita sudah selesai materi kita pada hari ini dan juga hasil diskusinya sangat luar biasa. Mudah-mudahan mini prototipe ini saya harapkan ini bukan hasil akhir ya. Jadi ke depan, untuk minggu depan kita lanjutkan diskusi kita bagaimana membuat dan merancang pengembangan kurikulum berbasis akhlak yang lebih detail lagi. Jadi mini prototipe hari ini coba kita diskusikan lagi, kita kemas menjadi satu konsep pengembangan kurikulum yang lebih luas, dan mudah-mudahan nanti hasil karya kalian bisa diadopsi oleh lembaga-lembaga sekolah yang ada di Kutai Kartanegara. Baik, demikian untuk pertemuan perkuliahan kita pada siang hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kita akan bertemu lagi untuk pertemuan minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Bapak dan Ibu menyaksikan
cuplikan proses pembelajaran yang saya lakukan pada pertemuan ke-12 pada mata kuliah Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam dengan topik kurikulum muatan lokal berbasis akhlak dan kearifan lokal. Pada pembelajaran tersebut, mahasiswa diarahkan untuk memahami bahwa muatan lokal tidak hanya berkaitan dengan pengenalan budaya daerah, tetapi juga menjadi sarana untuk mengintegrasikan nilai-nilai akhlak ke dalam pengalaman belajar yang kontekstual dan bermakna. Melalui paparan materi, tanya jawab, diskusi kelompok, dan kegiatan desain workshop, mahasiswa mengidentifikasi potensi atau permasalahan lokal, memilih nilai akhlak yang relevan, serta penyusunan rancangan awal kurikulum muatan lokal. Mahasiswa juga dilatih untuk merumuskan rasional, capaian pembelajaran, bahan kajian, pengalaman belajar, bentuk asesmen, kemitraan, serta aspek keamanan dan keberlanjutan program. Hasil kerja kelompok kemudian dipresentasikan dan memperoleh tanggapan dari kelompok lain sebagai bagian dari penilaian sejawat dan asesmen formatif. Sebagai tindakan lanjut, mahasiswa diminta menyempurnakan prototipe kurikulum berdasarkan masukan yang diperoleh untuk dikembangkan menjadi produk proyek kurikulum PAI yang lebih kompleks. Saya berharap cuplikan pembelajaran tersebut dapat memberikan gambaran nyata mengenai pendekatan yang saya terapkan di dalam kelas. Pembelajaran tidak hanya diarahkan dalam memahami sebuah teori, tetapi juga pada pengembangan kemampuan berpikir kritis, kolaboratif, kreatif, reflektif, serta kemampuan dalam menghasilkan rancangan kurikulum pendidikan agama Islam yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Terima kasih saya sampaikan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, LL Dikti Wilayah 11 Kalimantan, serta seluruh tim sertifikasi dosen tahun 2026 atas kesempatan dan dukungan yang diberikan. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada pimpinan Universitas Kutai Kartanegara, pimpinan Fakultas Agama Islam, program studi pendidikan agama Islam, rekan-rekan dosen, serta seluruh mahasiswa yang telah berkontribusi dalam melaksanakan pembelajaran ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga menjadi bagian dari ikhtiar bersama dalam meningkatkan mutu pendidikan tinggi serta pengembangan pendidikan agama Islam yang kontekstual, berkarakter dan relevan dengan perkembangan zaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.